Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurnia dengan NIM 2210116070, S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan hasil jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Dedi Irwansyah selaku dosen pengampu pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Oke, yang pertama di sini topik pada UTS-nya yaitu yang pertama ada cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, lalu yang kedua bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam dan prinsip-prinsipnya, lalu yang ketiga jenis institusi keuangan publik Islam dan perannya, yang keempat pengembangan OPZ di era Gen Z, lalu yang kelima perbedaan lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam, lalu yang terakhir yaitu pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Oke, topik yang pertama akan saya bahas yaitu cara mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Bank Syariah dapat mengembangkan produk-produk yang inovatif dan kompetitif. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Bank Syariah dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Lalu yang ketiga, peningkatan promosi. Dengan itu, Bank Syariah dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi produk-produknya secara efektif. Lalu yang keempat, peningkatan kerjasama, yaitu Bank Syariah dapat meningkatkan kerjasama dengan institusi lain. Lalu yang kelima, penyaluran zakat, yaitu lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan zakat untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Lalu yang terakhir, dengan pemberian bantuan pemerintah. Dengan bantuan pemerintah ini, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pengembangan usaha ke lembaga keuangan mikro atau LKM dan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Dengan poin-poin ini eh, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Lalu topik selanjutnya di sini ada bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam dan prinsip-prinsipnya. Pelaksanaan pajak dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Zakat sendiri adalah kewajiban finansial bagi umat muslim yang mampu dan harus disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Lalu untuk prinsip-prinsip zakat sendiri, yaitu di sini ada keadilan dan kesetaraan, lalu kewajiban agama, lalu ada proporsionalitas, lalu ada transparansi dan akuntabilitas, lalu yang terakhir ada tujuan sosial dan ekonomi. Lalu topik selanjutnya di sini ada jenis institusi keuangan publik Islam dan perannya. Yang pertama di sini ada Baitul Mal. Baitul Mal sendiri berfungsi sebagai lembaga yang mengelola harta kekayaan umat Islam, termasuk zakat, jizyah, kharaj, dan wakaf. Institusi ini bertugas untuk dan mengumpulkan dana dan mendistribusikan dana kepada yang berhak, seperti fakir miskin, lalu pembangunan infrastruktur publik dan keperluan umum lainnya. Lalu di yang kedua di sini ada lembaga zakat. Untuk peran lembaga zakat sendiri, yaitu bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dari individu dan perusahaan. Eh, Mereka ini memastikan bahwa zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah kepada asnaf yang berhak menerimanya. Lalu yang ketiga di sini ada lembaga wakaf. Perannya lembaga wakaf yaitu mengelola aset wakaf yang disumbangkan oleh individu atau kelompok. Lalu aset ini digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun sekolah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas sosial lainnya. Kemudian pendapatan dari aset wakaf juga dapat digunakan untuk tujuan amal. Lalu ada lanjutan dari institusi yang tadi, yaitu ada bank syariah. Peran bank syariah sendiri yaitu menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba atau bunga. Lalu mereka menawarkan produk seperti mudharabah atau bagi hasil, kemudian musyarakah atau kemitraan, kemudian murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, dan ijaroh atau sewa. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro syariah atau yang biasa dikenal dalam ekonomi syariah yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Peran lembaga ini yaitu menyediakan layanan keuangan mikro bagi usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah. Mereka membantu dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan yang bebas riba dan program-program pengembangan ekonomi mikro.
Lalu yang selanjutnya ada asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah sendiri, peran asuransi syariah ini menawarkan perlindungan finansial berdasarkan prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama. Kemudian peserta takaful membayar kontribusi ke dalam sebuah dana bersama yang kemudian digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian atau musibah. Lalu eh, institusi yang terakhir yaitu ada lembaga amil zakat, infak, dan sodokoh atau lazis. Untuk perannya sendiri, lazis mengelola zakat, infak, dan sodokoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kemudian mereka juga menjalankan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Lalu topik selanjutnya yaitu ada pengembangan OPZ di era Gen Z. Pengembangan organisasi pengelola zakat atau yang dikenal OPZ di era generasi Z atau Gen Z merupakan sebuah tantangan dan peluang yang signifikan. Generasi Z ini yang dikenal sebagai generasi digital, maka dari itu ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan OPZ untuk memenuhi kebutuhan dan harapan generasi ini. Antara lain, yang pertama di sini ada penggunaan teknologi dan platform digital. Lalu yang kedua, keterlibatan melalui media sosial. Lalu yang ketiga, ada edukasi dan kesadaran sosial. Lalu yang keempat, program pemberdayaan dan keterlibatan. Lalu yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang terakhir ada inovasi produk zakat. Topik selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah perbedaan lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama, prinsip larangan riba atau bunga. Lembaga keuangan mikro syariah beroperasi tanpa menggunakan bunga sesuai dengan prinsip Islam yang melarang riba. Tapi sebagai gantinya, mereka menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah atau kemitraan atau musyarakah untuk pembiayaan di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Lalu yang kedua, ada transaksi berbasis aset atau kepemilikan. Transaksi dalam lembaga keuangan mikro syariah harus didasarkan pada aset real atau barang. Misalnya dalam kontrak murabahah, lembaga akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati, bukan hanya memberikan pinjaman tunai. tunai. Lalu yang ketiga ada tujuan sosial dan pemberdayaan. Lembaga keuangan mikrosyariah memiliki fokus yang lebih besar pada tujuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Mereka tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi. Lembaga keuangan mikrosyariah ini diwajibkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam operasional mereka, termasuk dalam pengelolaan dana dan pembagian keuntungan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah, terutama di kalangan komunitas Muslim yang mengutamakan prinsip syariah dalam keuangan mereka. Lalu topik selanjutnya yaitu pengelolaan dana publik dan sosial pada perbankan syariah. Pengelolaan dana publik dan sosial dalam perbankan syariah dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi tanpa melanggar ketentuan agama. Berikut ini adalah beberapa cara dan metode yang digunakan dalam pengelolaan dana publik dan sosial oleh perbankan syariah, yaitu yang pertama ada zakat dan wakaf, lalu yang kedua ada program sosial dan pemberdayaan ekonomi, lalu yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, lalu yang keempat ada investasi berbasis prinsip syariah, lalu yang terakhir ada sustainability dan dampak sosial. Sekian penjelasan hasil ujian tengah semester saya pada matkul Pasar Keuangan Publik Syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.